Penguasa Kuil Surgawi, Bab 203, di tengah malam, Xiao Tians berdiri sendirian di depan balkon. Gao Weiwei sudah berkomunikasi dengannya. Dia akan pergi ke wilayah utara Longguo besok pagi, tapi dia tidak akan pergi ke medan perang ekstrateritorial. Bahkan sekarang situasi di medan perang ekstrateritorial sudah sangat serius. Generasi pria kuat tertua di kerajaan naga, kamu harus menang. Xiao Tians melihat ke arah medan perang di luar langit malam di kejauhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Qian Mian. Begitu generasi tua yang kuat tidak tahan, kuil surga akan sepenuhnya mendukungnya. Dan sekarang siang hari di medan perang ekstrateritorial, dan Chu yang baru saja mengangkat penyebab jet lag. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Tak satu pun dari 4 tetua bisa melakukan apapun. Pasti, meskipun Xiao Tians telah menghibur Xiao Zhantian dengan berbagai cara sebelumnya, medan perang berubah dengan cepat, dan kaisar di daerah eksotis bukanlah lampu hemat bahan bakar. Mereka semua berada di hadapan Panglima Asing Departemen Perang, yang mana yang benar-benar lemah. Karena itu, Xiao Tians siap membantu di sana kapan saja. Dia telah beroperasi di medan perang ekstrateritorial selama bertahun-tahun, dan masih banyak backhand yang belum dipadamkan. Jika sesuatu terjadi pada orang tua keempat, maka dia tidak akan lagi menyembunyikan orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, Xiao Tians sedang melihat ke arah medan perang ekstrateritorial. Garis pandang membentang dengan panik dari arah Xiao Tians di Yanjing ke yang berikutnya, melewati ribuan mil, puluhan ribu mil, melintasi pegunungan, dan melintasi laut, tiba-tiba muncul di medan perang ekstrateritorial. Pada saat ini, di medan perang ekstrateritorial, jelas sudah lewat pukul 6 pagi, tetapi langit di medan perang ekstrateritorial masih abu-abu, dan langitnya mendung pekat, dan awan hitamnya sangat tebal. Ditambah dengan asap yang terus membumbung di medan perang ekstrateritorial, udara di medan perang ekstrateritorial penuh dengan bau pembunuhan. Ada asap di mana-mana, dan di medan perang ekstrateritorial saat ini, satu-satunya orang kuat dan kelompok kecil yang biasanya bertarung terus-menerus semuanya telah menghilang, dan indera penciuman mereka juga sangat sensitif. Mengetahui bahwa aliansi ekstrateritorial akan berperang dengan kerajaan naga lagi. Jadi mereka semua disembunyikan. Selain itu, tadi malam, 3 kekuatan surgawi yang agung dari kuil surga, kekuatan surgawi kegelapanan, kekuatan surgawi perang Zan, dan kekuatan surgawi penghancur Mi, semuanya menembus tingkat kekaisaran saat ini. Bersama dengan kekuatan surgawi pembunuh yang menerobos belum lama ini, ada 4 kekuatan kekaisaran di kuil surga di luar wilayah itu dalam sekejap. Belum lagi Lord of the Temple of Heaven, pembangkit tenaga listrik absolut yang menekan medan perang ekstrateritorial. Oleh karena itu, di medan perang ekstrateritorial saat ini, bau bahaya ada di mana-mana, dan suasananya sangat khusyuk. Pada saat ini, 4 kekuatan kekaisaran agung kuil surgawi, 4 raja surgawi yang asli, dan 4 kaisar saat ini, berkumpul di markas besar kuil surgawi. Duduk di kantor bersama Qian Mian, mengamati situasi di medan perang ekstrateritorial kapan saja. Qian Mian berkata dengan wajah serius, penguasa kuil telah mengirimkan perintah. Setelah 4 senior tua kerajaan naga dikalahkan, kuil surgawi kita akan bergegas membantu, dengan cara apapun. Ya, 4 kaisar yang kuat bangkit dan menanggapi. Karena situasi yang tegang, saya juga kembali ke base camp tadi malam. Saat ini, di tengah ruang konferensi mereka berlima, ada layar besar. Di layar, ada helikopter yang mendarat di benteng Departemen Perang Kerajaan Naga. 4 kaisar kuil surga dan ribuan wajah menatap layar dengan sungguh-sungguh. Semua orang merasakan darah mendidih. Pada saat yang sama, di sebuah benteng di garis depan medan perang ekstrateritorial di pantai barat Kerajaan Naga, 3 direktur utama divisi ketiga Kerajaan Naga, mengenakan jubah perang dan membawa pedang besi di pinggang mereka. Keluar dari helikopter dengan wajah serius dan berjalan menuju bagian dalam benteng. 3 direktur utama dari 3 divisi, semuanya dengan langkah yang sangat cepat dan wajah yang serius, keluar dari pesawat tempur dan langsung berjalan ke ruang konferensi pertempuran tempat Yan Xiaobei berada. Pada saat ini, sebagai wakil komandan Departemen Perang Kerajaan Naga di medan perang ekstrateritorial, Wakil Komandan Departemen Perang Panglima Tertinggi, Yan Xiaobei, yang sudah berusia 70-an, sedang melihat ke meja di depannya dengan wajah serius, dan di sampingnya ada seorang pria dengan wajah serius. Dia lebih dari selusin Raja Surgawi Kerajaan Naga di medan perang ekstrateritorial. Komandan tingkat, semua orang mengenakan seragam militer hijau tua dengan wajah serius, dan di dinding tepat di depan ruang konferensi tempur seluas lebih dari 200 meter persegi ini, ada lusinan layar besar yang tergantung. Pada saat ini menunjukkan lokasi berbagai kekuatan di medan perang ekstrateritorial. Selain itu, di ruang konferensi yang sangat besar ini, ada orang-orang yang keluar masuk setiap saat, baik keluar masuk untuk mengirimkan informasi, atau keluar untuk mengatur tugas. Pesan terus dikirim, dan pesanan terus dikirim. Oleh karena itu, Yan Xiaobei,
yang merupakan panglima tertinggi di sini saat ini, tidak punya waktu untuk keluar menyambut kedatangan ketiga rekan seperjuangan lama. Pada saat ini, dia berteriak kepada orang banyak di ruang konferensi, "Kemasi dan bawa semua informasi. 3 direktur lama telah tiba. Dalam 10 menit, kita akan bergegas ke garis depan untuk berkemah. Cepatlah." Seperti yang dikatakan Yan Xiaobei saat ini, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Ada 3 kaisar puncak di negara itu, dan mereka masih menjadi kepala direktur dari 3 divisi yang terkubur di salju secara sukarela. Sekarang dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dia lebih berani daripada Wan Tiansheng untuk mendukungnya. Dan dia tidak pernah menyangka Long Zhangguo akan datang dan mendukungnya. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan di Kerajaan Naga. Banyak masalah yang harus ditekan. Dan kali ini direktur utama divisi ketiga bisa datang, dan dia sudah sangat puas. Dan saat dia berbicara, langkah kaki yang berat, kuat, dan sangat cepat tiba-tiba terdengar di pintu ruang konferensi pertempuran. Yan Xiaobei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu, dan semua orang di ruang konferensi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar. Kemudian mereka melihat 3 orang tua mengenakan jubah perang dan pedang di pinggang mereka, berjalan cepat ke dalam. Di belakang ketiga lelaki tua itu, ada 10 komandan surgawi. Yan Xiaobei memandang Sun Qitian, Chen Bahuan, dan Lu Wouqi yang masuk, dan mengangguk kepada mereka bertiga, dengan senyum di wajahnya, "3 bersaudara, kamu ada di sini." Ketiga lelaki tua itu mengangguk, dan Chen Bahuan berkata dengan cemas dan langsung, "Lao Bei, bagaimana situasinya sekarang? Anda datang untuk memerintah, kami bertiga akan membantu Anda, jangan bicara omong kosong, Anda paling akrab dengan sisi ini." Setelah Chen Bahuan selesai berbicara, Sun Qitian dan Lu Wouqi mengangguk setuju. Yan Xiaobei berhenti berbicara omong kosong setelah itu, dan bertanya langsung, "Oke. Maka saya tidak munafik lagi. Berapa banyak orang yang telah Anda bawa ke yang berkuasa di atas tingkat surgawi kali ini?" Sun Qitian berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada 32, 10 di antaranya milik Departemen Perang kita, dan 22 lainnya milik 6 katup utama di wilayah itu." "Apakah itu cukup?" Yan Xiaobei mau tidak mau terkejut ketika mendengar ini, dan dengan cepat bertanya, "Kenapa ada begitu banyak? Dan para panglima perang di wilayah itu sebenarnya bersedia mengirim orang keluar?" Lu Wouqi mencibir dan berkata, "Apakah mereka bersedia mengirim seseorang? Apa yang kamu pikirkan? Itu adalah Tiansheng." Tiansheng membawa tentara langsung untuk meminta orang kemarin, dan sekarang tidak ada lagi 9 gerbang di wilayah itu. Sekarang hanya ada 6. Penguasa kuil surga telah menghancurkan 2, dan Tiansheng telah meratakan 1. Jadi yang kuat di antara panglima perang yang kami bawa kali ini, jangan khawatir, gunakan sampai mati. Apa? 3 dari 9 katup gerbang padam. Kenapa aku tidak tahu? Bagaimana ini mungkin? Apalagi dari kuil surga, dia. Dari mana saja dia? Yan Xiaobei berkata dengan ekspresi terkejut. Chen Bahuang mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, "Oke, mari kita bicarakan ini di jalan. Ayo pergi ke garis depan dengan cepat." Orang tua itu belum pernah ke tempat ini selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, mari kita mengejutkan mereka. Para prajurit itu berharga dan cepat. Cepatlah. Sun Qitian dan Lu Wuji juga mengangguk. Yan Xiaobei tidak ragu lagi, dan segera membawa lebih dari selusin komandan surgawi di ruang konferensi, serta 3 direktur lama, dan berjalan keluar. Dan ketika mereka keluar, kereta sudah disiapkan di luar. Keempat lelaki tua dan sekelompok dewa perang surgawi, setelah naik kereta, melaju menuju garis depan. Di kereta, Sun Qitian bertanya pada Yan Xiaobei dengan wajah serius, "Lao Bei, berapa banyak benteng yang telah kita hilangkan? Bagaimana dengan korbannya?" Jejak kemarahan muncul di mata pelatih lama Yan Xiaobei, dan dia perlahan berkata, "Situasinya sangat optimis. Benteng telah kehilangan banyak, tetapi tidak banyak korban. Sebagian besar orang kami telah menarik diri dari benteng yang telah direbut oleh daerah setempat." Sun Qitian mengerutkan kening dalam-dalam, apakah ini sangat mudah? Berapa banyak orang yang tidak mati? Yan Xiaobei juga mengerutkan kening dan mengangguk dan berkata, "Ya, belum banyak kematian dalam pertempuran. Alasan utamanya adalah kuil surga ada di depan kita. Tadi malam, 3 raja surgawi dari kuil surga menerobos lagi dan menjadi tingkat kaisar, dan segera setelah mereka menerobos, kekuatan tempur mereka sebanding dengan mendiang kaisar biasa level. Selain Lutian yang menerobos sebelumnya, kuil surga sekarang memiliki 4 kaisar yang kuat di samping tuan mereka yang menakutkan. Hari-hari ini, mereka telah memblokir kecepatan kemajuan aliansi eksotis di depan mereka. Kecepatan, kami hanya punya waktu untuk mengungsi." Ketika Yan Xiaobei mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada Sun Qitian, "Sun Tua,
Lao Lu baru saja mengatakan bahwa penguasa kuil surgawi pergi ke Yanjing dan memadamkan kedua katupnya. Ada apa dengan ini? Sun Qitian mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara tentang itu, Lao Bei, sekarang cepatlah dan biarkan para prajurit di garis depan memberitahu 4 kaisar kuil surgawi dan biarkan mereka mengungsi. Katakan saja bahwa kita telah tiba. Ucapkan terima kasih, tapi jangan biarkan mereka melakukannya lagi. Setelah Sun Qitian selesai berbicara, Chen Bao dan Lu Wuji juga mengangguk setuju, dan wajah ketiga orang tua itu sangat serius. Kuil surga masih mengambil tindakan, dan begitu benar-benar terlibat, anak itu akan sangat merepotkan. Setelah sosok Xiao Tians muncul di hati ketiga orang tua itu saat ini, mereka tidak ingin Xiao Tians terlibat. Tapi Yan Xiaobei, yang tidak mengerti, bingung, dan berkata tanpa bisa dijelaskan, Sun Tua, ini hal yang baik. Kerajaan naga kami memiliki teman yang sangat baik di sini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat membantu kami. Pada saat ini, 4 raja surgawi dari kuil Tianshan semuanya dipromosikan menjadi 4 kaisar. Kekuatan tempurnya tidak lemah, hanya untuk membantu kami. Saya berencana mengirim seseorang untuk membentuk aliansi dengan mereka memblokir di depan kami. Bingung, Lao Bei, kamu bingung. Jangan kirim siapapun ke kuil surga untuk meminta bantuan. Sama sekali tidak diperbolehkan. Wajah Sun Qitian berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, mengapa? Ada apa? Is ada masalah dengan ini? Yan Xiaobei tua yang tampan bertanya dengan bingung. Sun Qitian menghela nafas dalam-dalam, dan berkata dengan mata yang sangat rumit, apakah ada masalah? Tentu ada masalah, masalahnya besar. Lao Bei, tahukah Anda siapa penguasa kuil surga itu? Yan Xiaobei menggelengkan kepalanya. Sun Qitian menarik napas dalam-dalam, menatap matanya dan berkata, penguasa kuil surga, nama belakangnya adalah Xiao, dan namanya adalah Tianche. Apa? Nama belakangnya Xiao? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Zantian? Mata Yan Xiaobei terbuka tiba-tiba, bos. Sun Qitian mengangguk dan berkata, nah, anak itu adalah cucu Zantian. Dia adalah pewaris langsung keluarga Xiao. Ini tidak mungkin. Jika cucu Zantian adalah penguasa kuil surgawi, sekarang, tidak, kamu berbohong padaku, kan? Yan Xiaobei tampak luar biasa. Pada saat ini, Chen Bahuan juga menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Lao Bei, Lao Sun tidak membohongimu, itu benar. Zantian tidak ada di rumah selama beberapa dekade. 5 tahun lalu, keluarga Xiao mengalami kecelakaan besar. Anak Tianche ditelantarkan oleh ibu tirinya dan diusir dari keluarganya. Dia diburu lagi. Sebagai upaya terakhir, dia melarikan diri ke medan perang ekstrateritorial, dan kemudian dalam waktu 5 tahun dia mendirikan kuil para dewa saat ini di sini. Chen Bahuan berhenti sejenak dan melanjutkan, Lao Bei, anak itu sangat mencintai kerajaan naga. Jelas, keluarga Xiao dan kerajaan tidak banyak membantunya, tetapi setelah dia dewasa, dia telah membantu kami para lelaki tua lagi dan lagi, terlalu banyak. Terlalu banyak, jadi kali ini, kita tidak boleh melibatkannya lagi. Begitu kuil surga diakui sebagai kekuatan kerajaan naga, anak itu akan sangat dibatasi dan kerugiannya akan terlalu besar. Jadi kuil surga tidak bisa lagi digunakan. Pada saat ini, Lu Wuqi juga berbicara dan berkata, Sun Tua, sebelum kami datang, anak itu juga menggali beberapa botol anggur yang enak untuk kami minum. Yan Jiao yang tak tertandingi, ngomong-ngomong, dia juga meninggalkanmu sebuah toples, kami membawanya untukmu, dan setelah selesai kali ini, ayo minum bersama. Tetapi Yan Xiaobei, pada saat ini, tidak mendengarkan kata-kata Lu Wuqi, tetapi sangat terkejut, mengejutkan identitas sebenarnya dari penguasa kuil surga. Dan dia telah berada di medan perang ekstrateritorial, jadi dia tahu lebih banyak tentang penguasa kuil surga dan kuil surga daripada Sun Qitian, Chen Bahuan, dan Lu Wuqi. Penguasa kuil surga adalah kebanggaan surgawi sejati, tak tertandingi dalam gaya. Dan dia, dan identitas aslinya, ternyata adalah komandan kerajaan naga. Pada saat ini, hati Yan Xiaobei memicu gelombang besar. Dan dengan keterkejutannya, itu sangat tersentuh, tergerak oleh fakta bahwa kerajaan naga dapat menghasilkan Tian Jiao yang benar-benar tiada taranya. Kemudian dia membuat keputusan di dalam hatinya, tentu saja. Sangat tidak mungkin membiarkan kuil surga berpartisipasi lagi. Generasi muda tidak bisa lagi dibiarkan membantu mereka, sebaliknya, mereka, para lelaki tua, harus berjuang untuk generasi muda. Berjuang untuk masa depan yang lebih luas. Bab 204, Tuhan memberkati kerajaan nagaku. Tian Jiao yang terkenal di dunia yang luar biasa benar-benar muncul di kerajaan nagaku. Kami memiliki penerus, ada orang. Bagus, hahaha, bagus. Pada saat ini, Yan Xiaobei,
pelatih tua yang telah duduk di medan perang ekstrateritorial selama beberapa dekade, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia sangat senang dan bersemangat. Dibandingkan dengan kekuatan asing itu, pendirian kerajaan naga jauh lebih singkat. Latar belakang yang tidak memadai, pembangkit tenaga listrik yang tidak memadai, generasi muda yang tidak memadai. Di masa lalu, siapapun di wilayah itu menerobos ke tingkat dewa perang, mereka akan segera pergi ke medan perang ekstrateritorial untuk mempertahankan garis depan kerajaan naga. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah berapa banyak orang yang terkubur di sini selamanya dalam beberapa dekade terakhir. Bayangkan, seorang pria kuat yang bisa menembus level dewa perang di wilayah itu, mana yang bukan sosok setingkat Tian Jiao. Tetapi ketika negara itu berada dalam situasi yang sulit, mereka menyerahkan kekuasaan mereka di wilayah itu, menyerahkan segalanya, dan langsung datang ke medan perang ekstrateritorial untuk bertarung dengan kekuatan asing yang tak terhitung jumlahnya, dan hasilnya sangat tragis. 10 tidak menyelamatkan 1, tapi para prajurit itu tetap tidak menyesal. Bahkan tidak banyak orang yang mengingat nama mereka, atau mayat yang mereka kubur di makam pertempuran Yanjing di kerajaan naga tidak lengkap, dan beberapa hanya memiliki satu jubah bernoda darah. Dan sekarang, Yan Xiaobei dan keempat orang tua itu semuanya telah melihat harapan dan harapan masa depan kerajaan naga. Di negeri yang kuat di medan perang ekstrateritorial, penguasa kuil surga, yang telah berada di bawah tekanan terus-menerus seumur hidup, sebenarnya mengejar jenderal departemen perang mereka. Pada saat ini, mata Yan Xiaobei tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan hatinya sangat tersentuh. Lu Wuqi berkata dengan suara yang dalam kepada Yan Xiaobei, "Lao Bei. Anak itu sangat baik, lebih baik dari yang kamu kira. Sekarang kita akan melakukan ekspedisi, mengapa kita tidak selesai minum sebelum membunuh? Tidak terburu-buru untuk sementara waktu." Yan Xiaobei tua yang tampan melambaikan tangannya dengan lambaian besar, tubuhnya dipenuhi darah dan nafas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir. Minumlah sebelum kamu membunuhnya. Saya adalah keturunan kerajaan naga yang luar biasa, meskipun jaraknya ribuan mil saat ini, dia masih mengkhawatirkan pihak kita. Kalau begitu kita orang tua tidak bisa benar-benar membiarkan para junior memandang rendah kita. Kita di sini untuk melindungi mereka, bukan mereka untuk melindungi kita orang tua. Bahkan jika beberapa orang tua kita mati di sini dalam pertempuran, mengapa tidak?" Setelah Yan Xiaobei berhenti sejenak, dia terus berkata dengan bangga, "Anak itu mengejar jenderalku di kerajaan naga, setelah Zongliang, dan setelah departemen perang kerajaan nagaku. Apa yang dipikirkan oleh Long Zhangguo? Biarkan Tiansheng mengambil alih departemen perang alih-alih membiarkan anak itu mengambil alih. Saya tidak mengatakan bahwa Tiansheng tidak cukup baik, tetapi masih jauh lebih buruk daripada anak itu." Yan Xiaobei mengerutkan kening saat dia berkata. Pada saat ini, Chen Bahuan juga berkata dengan suara yang dalam, "Ini bukan untuk disalahkan atas Zhangguo. Saya telah mendengar Zhangguo mengatakan bahwa Zhangguo mengundang Tian Ce ke departemen perang beberapa kali, tetapi Tian Ce menolak. Apa yang dia katakan Long Zhangguo adalah bahwa dia ingin bersembunyi dalam kegelapan dan memainkan peran yang lebih besar, dan dia tidak peduli dengan nama-nama palsu itu." Yan Xiaobei gemetar hebat ketika mendengar ini, dan kemudian menarik napas dalam-dalam setelah beberapa saat, membuka mulutnya dengan kaget, dan berkata, "Anak ini. Saya diasuransikan, mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuhnya di dalam dan di luar wilayah kerajaan naga, serta keluarga dan teman-temannya, akan menjadi musuh bebuyutan saya Yan Xiaobei. Bagaimana kalian?" Sun Qitian, Chen Bahu dan Lu Wuji juga mengangguk setuju saat ini. Ya, meskipun Xiao Tian sangat kuat dalam pertempuran, dia tidak memiliki pangkat apapun di wilayah kerajaan naga. Dalam beberapa hal, dunia ini juga merupakan dunia cinta duniawi. Mau tidak mau, akan ada banyak masalah. Dan sekarang Xiao Tians, yang berada ribuan mil jauhnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, dia telah menaklukkan hati keempat orang tua itu. Jantung dari generasi pria kuat tertua yang berada di urutan kedua setelah empat tetua dalam kekuatan dan status kerajaan naga. Pada saat ini, di medan perang ekstrateritorial, ratusan kereta departemen perang kerajaan naga meraung ke depan dengan cepat, dan ribuan helikopter bersenjata berputar di atas kepala untuk mengawal mereka. Di tanah medan perang ekstrateritorial, pesawat tempur ketinggian tidak dapat digunakan dalam aturan dan peraturan, dan senjata termonuklir ekstrim tidak diperbolehkan. Ini adalah aturan medan perang ini. Karena senjata termonuklir ekstrim sangat mengerikan, begitu perang senjata termonuklir ekstrim pecah, akibatnya seluruh dunia dapat dihancurkan. Selain itu, di ketinggian medan perang ini, ada juga gangguan elektromagnetik yang kuat, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Sepertinya sudah ada sejak lama, jadi para petarung pada dasarnya tidak bisa melewatinya. Segera, 2 jam kemudian, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuan, Lu Wuqi,
puncak dari 4 kaisar, membawa ribuan prajurit top ke garis depan. Dan begitu mereka tiba di sini, mereka melihat orang-orang dari kuil para dewa jauh di depan, dan lebih dari selusin dewa perang dari kuil para dewa memimpin tim berlayar di sebelah Departemen Perang Kerajaan Naga. Yan Xiaobei, yang mengetahui identitas penguasa kuil surga, tidak ragu lagi, dan langsung bergegas menuju para prajurit kuil surga. Chen Bahuan, Lu Wouqi, dan Sun Qitian juga mengikutinya. Dan ketika Yan Xiaobei dan 4 prajurit veteran kerajaan naga lainnya bergegas ke selusin dewa perang di kuil surga, selusin kekuatan dewa perang di kuil surga juga bingung. Mereka tidak dianggap tingkat tinggi di kuil surga. Saat ini, mereka tidak lagi dari hari pertama hingga hari ke-20, dan mereka memiliki otoritas tertinggi di sini, yaitu hari ke-29. Pada saat ini, pada hari ke-29 di langit, sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang dengan wajah nasional dan aura penuh darah, memegang pedang di tangannya, melihat ke arah 4 pelatih tua kerajaan naga yang datang. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus saya lakukan? Tian ke-29, Jenderal Kuil Surga, yang hanya mengetahui pertempuran, ada di daerah ini, bingung. Saat berikutnya Yan Xiaobei meliriknya dengan sungguh-sungguh, lalu Yan Xiaobei langsung memberi hormat kepada Tian 29 dengan hormat militer, dan berkata dengan suara yang dalam, Kementerian Perang Kerajaan Naga, Presiden Medan Perang Ekstrateritorial, Veteran Yan Xiaobei, mewakili Kementerian Perang Kerajaan Naga, mewakili Kementerian Perang Kerajaan Naga. Terima kasih kepada 100.000 tentara Kerajaan Naga di Medan Perang Ekstrateritorial. Terima kasih atas dukungan Anda atas semua yang telah Anda lakukan untuk Kerajaan Naga. Meskipun Anda bukan dari Departemen Perang Kerajaan Naga, Anda juga dari Kerajaan Naga saya. Semua yang telah kamu lakukan, Yan Xiaobei dan para prajurit Kerajaan Naga, ingatlah di dalam hatimu. Pada saat ini pada hari ke-29, melihat Komandan Yan Xiaobei dan memberi hormat kepadanya secara pribadi, hatinya bergetar hebat. Kemudian semburan darah tiba-tiba menyala di hati saya. Hormat, Kuil Surgawi, Tian 29, Tian 44, temui Yan Shuai. Saat berikutnya Tian 29 tidak berani ragu lagi. Pada saat ini, tidak satu pun dari 4 orang tua di depannya adalah sosok yang sangat dihormati Long Guo. Dia juga sangat senang melihat Yan Xiaobei dan yang lainnya. Saat berikutnya, dari Tian ke-29 hingga 44 di langit, 15 prajurit kuil surgawi semuanya memberi hormat kepada Yan Xiaobei dengan hormat militer. Pada saat ini, di belakang kuil surgawi di kejauhan, 4 kekuatan kekaisaran kuil surgawi, Lu, Mi, An, dan Zan, semuanya bergegas dengan cepat. Ini adalah garis depan pertama antara kerajaan naga dan pasukan aliansi asing itu. Berikut adalah garis depan, 4 raja surgawi dari kuil surga, saya telah melihat Yan Shuai. Dia juga memberi hormat kepada pelatih lama Yan Xiaobei dengan hormat militer. Dia tidak menyebut dirinya 4 kaisar, tetapi terus menggunakan gelar 4 raja surgawi dari kuil surga. Selain itu, gelar raja surgawi dari kuil surga tidak mengacu pada kekuatan raja surgawi, tetapi gelar raja surgawi. Kuil surgawi, Tian An, saya telah melihat 4 senior. Kuil surga, Tian Zan, saya telah melihat 4 senior. Kuil surga, Tian Mi, saya telah melihat 4 senior. Petik 2. Pada saat ini, 4 raja surgawi dari kuil surgawi memandang ke-4 orang tua di depan mereka dengan hormat di mata mereka. Kerajaan naga memiliki latar belakang yang dangkal dan ada terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik papan atas, jadi ketika kesulitan nasional mengemuka lagi, ke-4 orang tua ini berdiri lagi dan berdiri tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ke-4 raja surgawi semua melihat sedikit tekad di mata ke-4 pelatih tua itu. Arti di mata ke-4 orang tua ini adalah jelas bahwa mereka tidak berniat untuk kembali hidup-hidup. Ini adalah pertempuran sampai mati. Semangat juang bergegas ke malam. Matanya sangat tegas. Pada saat ini, 4 raja surgawi dari kuil surgawi diguncang dengan keras oleh 4 pelatih tua di depan mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti pilihan Xiao Tians. Jangan biarkan ke-4 orang tua ini di depanmu, biarkan tulang dan jiwa setia mereka terkubur di sini selama sisa hidup mereka. Sama sekali tidak. Pada saat ini, hati 4 raja surgawi dari kuil surgawi semuanya memiliki keputusan. Dengan cara yang sama, pada saat ini, di seberang 4 raja surgawi, 4 pelatih tua kerajaan naga, mereka melihat wajah 4 junior kerajaan naga muda di depan mereka, dan hati mereka juga sangat terkejut. Dulu ada kuil surgawi yang terkenal di dunia seperti Xiao Tians, tapi sekarang ada 4 raja surgawi teratas di depanmu. Ya, pada saat ini, mereka semua dapat merasakan momentum dari 4 raja surgawi di kuil surga. Meskipun mereka tahu bahwa mereka berempat baru saja menembus level kekaisaran,
aura yang merasuki mereka saat ini sudah berada di tahap akhir level kekaisaran. Kekuatan tempur yang sangat tinggi. Potensi tak terbatas. Hati keempat orang tua itu kaget. Pada saat berikutnya Lutian, dia melihat keempat orang tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Para senior yang terhormat, kami telah diperintahkan oleh penguasa kuil. Kuil surga akan bekerja sama dengan Departemen Perang Kerajaan Naga untuk bersama-sama bertahan melawan musuh. Jadi tolong minta juga Yan Shuai untuk memberi kami zona perang selangkah demi selangkah. Kuil surga pasti tidak akan membiarkan musuh melangkah lebih jauh." Setelah Lutian selesai berbicara, Yan Xiaobei menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Slaying dengan wajah yang sangat serius, "Oke, Raja Surgawi Lu, maka pengaturan kita selanjutnya adalah kuil surga akan mundur dari pertempuran ini. Harus berhenti. Jangan terlibat. Ayo lakukan semuanya." Setelah Yan Xiaobei selesai berbicara, wajahnya berubah liar, tepat ketika dia ingin terus berbicara. Aura kuat dari puncak kaisar di tubuh Chen Bahuan tiba-tiba bangkit, menatap Lu, An Mi, mereka berempat berkata, "Jangan khawatir, kita tidak semudah itu untuk mati. Dan arti dari pertempuran ini adalah perang nasional. Jika Anda berpartisipasi di dalamnya, kami akan memiliki beberapa kaisar lagi di pihak kami, dan di pihak aliansi asing, mereka pasti akan mengirim kaisar lagi, jadi itu tidak ada artinya." Pintu keluar kuil surgawi. Sun Qitian juga menarik napas dalam-dalam, aura puncak kaisar tersapu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kuil surga sudah keluar." Petik 2. Saat berikutnya, momentum Lu Wouqi dan Yan Xiaobei juga meledak, dan langit membumbung tinggi, kuil surga sudah keluar. Yan Xiaobei menarik napas dalam-dalam, dan aura puncak kaisar meresap. Pada saat ini, 4 pelatih tua yang kuat, bersama dengan 4 junior terbaik kuil surga, aura 8 kaisar agung memenuhi radius puluhan mil. Dalam adegan ini, konfrontasi antara generasi tua kaisar kerajaan naga dan generasi muda kaisar kerajaan naga membuat darah semua orang mendidih. Generasi muda yang terkuat di kerajaan naga tidak takut berperang, bahkan ingin bertarung sampai mati. Tetapi generasi tua dari orang-orang kuat memaksa mereka untuk berhenti. Meski kedua belah pihak memiliki beberapa perbedaan saat ini, pemandangan ini tetap mengejutkan dan menggerakkan para prajurit. Kerajaan naga akan menang. Saat berikutnya, tiba-tiba ajudan kekaisaran setengah langkah di belakang Yan Xiaobei tiba-tiba berteriak. "Kerajaan naga akan menang. Kerajaan naga akan menang." Selanjutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh suara mirip tsunami terus menyebar di area garis depan, menyebar lebih jauh dan lebih tinggi. Dan kekuatan eksotis yang berlawanan dengan posisi kerajaan naga, ketika mereka mendengar raungan penuh gairah ini, mereka ketakutan satu persatu. Bersambung.